Jaksa menolak pledoi atau pembelaan Nikita Mirzani di sidang replik hari ini pada tanggal 20 Oktober 2025. Seperti biasa, pendukung Nikita Mirzani galau, mingkem, dan para haters Nikita Mirzani yang punya masalah kesehatan mental ya, pasti bersorak ria dengan kedunguan literasinya. Tapi tenang, netizen channel hadir bukan untuk nyinyir, tapi untuk membedah logika dan hukum secara sederhana tapi cerdas. Nah, supaya tidak kelamaan, kita akan ringkas, isi replik jaksa hari ini dalam, garis besar ya. Jadi jaksa penuntut umum itu menolak seluruh, isi pledoi baik dari penasihat hukum, maupun dari Nikita Mirzani pribadi ya. Alasannya antara lain adalah, dalil-dalil di pledoi dianggap hanya mengulang, eksepsi. Kemudian, penasihat hukum disebut tidak cermat dan harus belajar lagi. Dan Nikita Mirzani dianggap tidak paham, konstruksi hukum. Dari keseluruhan dalil replik JPU ya, ada beberapa poin yang, menggelitik dan layak untuk kita soroti. Pertama, jaksa penuntut umum kembali menyinggung percakapan 7 menit antara Mail, Dr. Oki, dan Nikita Mirzani, yang menurut jaksa ya, berujung pada kesepakatan untuk menjadikan Reza Gladys sebagai objek mencari keuntungan. Kemudian kedua, jaksa juga, menyebut bahwa Reza Gladys sering banget berteleponan dengan Dr. Oki membahas urusan-urusan pribadi hingga bisnis skincare. Dan ada satu momen, ketika Dr. Oki diduga menyuruh Reza Gladys menyumpal mulut Nikita Mirzani dengan uang saat di mobil dan didengar oleh karyawannya. Dari beberapa poin tadi muncul 3 pertanyaan besar ya. Pertama, apakah benar dalil isi pledoi sudah pernah ada di eksepsi itu cukup kuat untuk menolak, keseluruhan pembelaan? Kemudian kedua, apa sih parameter, jaksa penuntut umum ya sehingga dapat menyimpulkan percakapan 7 menit itu merupakan kesepakatan untuk melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys? Apakah ada rekaman? Ataukah cuma ilusi hukum dari jaksa penuntut umum? Kemudian ketiga, kalau misalnya percakapan pribadi Reza Gladys dan Dr. Oki memang terjadi di dalam mobil ya, dan, karyawannya mendengar gitu ya. Apakah Reza Gladys pakai loudspeaker gitu ya, di depan karyawannya, atau wajar nggak sih percakapan pribadi di-share ke orang, yang notabene bukan keluarga? Pertanyaan ini penting ya, sahabat channel, karena dalam hukum pidana pembuktian itu harus logis, dan konsisten ya, bukan berdasarkan asumsi atau katanya gitu ya. Nah, kalau sahabat channel makin penasaran, nah tenang, biar durasi kita kagak kepanjangan ya. Kita lanjut bahas satu persatu di part selanjutnya.